Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan menyampaikan tentang metodologi tafsir Nusantara, yakni tentang kitab tafsir Terjuman Al-Mustafid karya Syekh Abdur Rauf Singkili dan kitab tafsir Maroh Labid Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang akan menjadi pembahasan pada makalah ini diantaranya adalah nanti ada pendahuluan, kemudian ada pembahasan, ada biografi mufasir, kemudian ada metodologi penafsiran dari tafsir Nusantara dari kedua tokoh tadi, kemudian yang kelima ada corak penafsiran dari kedua penafsir mufasir tadi, kemudian kelebihan dan kekurangan mufasir yang sudah disebutkan di awal tadi, kemudian yang ketujuh nanti adalah kesimpulan. Pertama, pendahuluan bahwa masuknya Islam ke Indonesia secara terorganisir pada abad ke-12 Masehi menjadi tonggak mulainya kajian Al-Quran. Islam masuk ke Indonesia berawal dari Sumatera, selanjutnya menyebar di Pulau Jawa dan sekitarnya. Dari masa awal hingga sekarang, pemetaan metodologi penafsiran Al-Quran terus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Hal ini menunjukkan bahwa kajian terhadap metodologi penafsiran tidak hanya menghantarkan kita pada pemahaman terhadap kandungan Al-Quran, tapi kita juga mengetahui aspek yang menyangkut proses dan prosedur serta langkah-langkah yang ditempuh oleh para mufasir dalam menafsirkan Al-Quran. Al-Quran ini dikaji oleh umat Islam dengan berbagai cara. Pertama, dari segi aturan tentang tata cara membacanya. Yang kedua, dari segi akademisi, yaitu dalam bentuk karya tulis. Terkait dengan hal di atas, muncullah beberapa karya yang menandakan dimulainya kajian Al-Quran, terutama tafsir di Indonesia. Di antara yang akan menjadi pembahasan makalah pada malam hari ini, yang pertama adalah kitab tafsir Terjuman Al-Mustafid karya Abdur Rauf Singkil dan kitab tafsir Maroh Labid karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang akan menjadi fokus pembahasan makalah ini adalah mengenai biografi kedua mufasir tersebut, yakni mengenai biografi mufasir, metode penafsiran, teknik penafsiran, corak penafsiran, kelebihan dan kekurangan dari masing-masing mufasir. Penyusunan makalah ini dengan menggunakan kajian pustaka dengan mencari informasi mengenai kedua mufasir tersebut melalui buku-buku dan jurnal yang membahas mengenai kedua mufasir tersebut. Nah, istilah tafsir di Indonesia merupakan bentuk idafah dan gabungan dari tafsir dan Indonesia. Dapat diartikan bahwa tafsir Indonesia adalah kitab-kitab tafsir atau karya-karya di bidang tafsir yang mempunyai karakteristik atau kekhasan lokal Indonesia. Kajian tafsir di Indonesia di sini adalah karya-karya tafsir yang ditulis oleh orang atau yang dikarang dengan menggunakan salah satu bahasa daerah atau bahasa Indonesia. Rentang waktu sebelum abad 20 dan sesudahnya dengan melihat sejarah kemunculan dan perkembangannya. Kajian tafsir di Indonesia ini juga melihat sisi metode yang dipakai para ulama Indonesia dalam menafsirkan ayat-ayat atau ayat-ayat Al-Quran. Dan sejauh mana karya tafsir ulama Indonesia ini andil dan turut serta dalam perkembangan tafsir Indonesia. Kajian tentang kajian tafsir telah dilakukan oleh banyak peneliti. Peneliti dalam negeri, misalnya Islah Gusmian dalam tesisnya yang kemudian diterbitkan dalam sebuah buku dengan judul Khazanah Tafsir Indonesia, dari hermeneutik hingga ideologi. Gusmian dalam bukunya ini menjelaskan tentang pertama, sejarah kajian Al-Quran di Indonesia, kedua, teknik dan metode penulisan dan hermeneutik
karya tafsir Al-Quran di Indonesia. Ketiga, Horizon dan Cakrawala Baru, karya tafsir Al-Quran di Indonesia. Serta keempat, ideologi tafsir dan kepentingan di balik penulisan karya tafsir Al-Quran di Indonesia. Sedangkan peneliti luar negeri semisal penelitian dilakukan oleh A.H. Jones dengan artikelnya berjudul, ini judulnya, dalam artikelnya ini Jones mencoba untuk memetakan tafsir di Indonesia dengan cara mengungkap sejarah awal kajian tafsir Al-Quran di Indonesia. Hasan menjelaskan bahwa pendekatan dilakukan oleh Jones adalah pendekatan sejarah. Hal ini diakui oleh Jones bahwa penelitian yang dilakukan lebih dari membuat profil perkembangan kajian berdasarkan beberapa karya yang masih bertahan, sehingga penelitian yang dilakukan oleh Jones ini tidak menjelaskan keseluruhan karya tafsir Indonesia. Tapi paling tidak sudah pernah diteliti oleh orang-orang luar. Kemudian ini biografi Mufasir, teman-teman sudah bisa melihat dan membaca yang dari makalah yang sudah saya bagikan, bahwa yang pertama adalah Abdurrauf As-Singkili. Nama lengkapnya adalah Abdurrauf bin Ali Al-Fansuri Al-Jawi. Ia merupakan seorang Melayu dari Fansur, Singkel, di wilayah pantai barat laut Aceh. Sebab itu pula, kadangkala namanya ditambah As-Singkili untuk menunjukkan bahwa ia berasal dari Singkel. Sebutan gelar yang juga terkenal ialah Teungku Syah Kuala. Ia adalah salah satu di antara 4 ulama Aceh yang terkenal. 3 di antaranya adalah Hamzah Fansuri, Samsudin Al-Sumatrani, dan Nur al-Din Al-Maniri. Dalam karya lain ada juga yang menyebutkan dia ada dengan Al-Fansuri karena dari wilayah Fansur. Tetapi dalam tulisan ini penulis akan menggunakan nama As-Singkili. Tidak ada sumber yang secara jelas menyebutkan tanggal kelahirannya. Namun D.A. Rinkes sebagaimana yang dikutip Azra Singkili dilahirkan sekitar tahun 1024 Hijriah atau 1615 Masehi. As-Singkili meninggal dunia pada tahun 1105 Hijriah dengan usia 78 tahun, dimakamkan di samping masjid yang dibangun di Kuala Aceh sekitar 15 km Banda Aceh. Sebab itulah ia dikenal dengan sebutan Teungku Syah Kuala. Nah, ini ada beberapa pendapat. Pendapat menyebutkan bahwa dilahirkan di Suro, sebuah desa pinggiran. Kemudian Peter Riedel juga berpendapat serupa dengan kedua temannya sarjana barat bahwa Abdurrauf dilahirkan di Singkel. Kemudian sekarang adalah di bagian Banda Aceh. Selama 19 tahun ia mempelajari berbagai bidang spesialisasi ilmu keislaman di Timur Tengah dan diperkirakan sekitar rentang antara 1640 hingga 1650, kemudian kembali lagi ke Aceh sekitar 1661. Nah, ini ada juga disebutkan beberapa awal mulanya Abdurrauf belajar itu adalah pada ayahnya dan ulama-ulama Fansur di Banda Aceh. Setelah selesai menuntut ilmu di Aceh, merantau untuk belajar di Timur Tengah seperti Doha, Qatar, Yaman, Jeddah, dan akhirnya ke Mekah sambil menunaikan ibadah haji dan ke Madinah, memakan waktu selama 19 tahun. Menurut catatan Abdurrauf yang ditulis dalam Umdat Al-Muhtajin, ia belajar langsung kepada 19 orang guru tentang bermacam disiplin ilmu. Bahkan Abdurrauf sendiri pernah belajar langsung pada Ahmad Kushashi dan muridnya Ibrahim Qurani. Sekembalinya ke tanah air, ia dikunjungi oleh pejabat istana, Khatib Sri Raja bin Hamzah Al-Asi atas perintah dari Sultan Safiyah Al-Din untuk menyelidiki sekaligus menguji pemikiran keagamaannya. Jelaslah
As-Sinkili lulus dari ujian tersebut dan berhasil merebut hati kalangan istana. Ia selanjutnya ditunjuk oleh Qadi Malik Al-Adil atau mufti yang bertanggung jawab atas administrasi masalah-masalah keagamaan. Dengan demikian sepanjang karirnya di Aceh ia mendapatkan perlindungan dari sultanah. Itu biografi dari Abdurrauf As-Sinkili. Kemudian yang kedua adalah biografi dari Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani. Nama lengkapnya adalah Muhammad Nawawi bin Umar At-Tanari Al-Jawi Al-Bantani. Beliau lahir di desa Tanara, Serang, Banten pada tahun 1230 Hijriah atau bertepatan dengan 1813 Masehi. Adapun hari, tanggal, dan bulan kelahiran beliau tidak ada keterangan yang pasti yang menyebutkan. Beliau wafat pada tanggal 25 Syawal dalam usia 84 tahun dan dimakamkan di Maklah dekat makam Siti Khadijah, istri Rasulullah. Nah, di kalangan keluarganya beliau dikenal Abu Abdul Mu'ti. Pemberian nama Nawawi tersebut adalah bentuk tafaul dan tabarruk terhadap Muharir dan sekaligus salah seorang pemuka utama mazhab Syafi'i, Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf al-Nawawi al-Damaski, pengarang kitab Al-Majmu'. Ketika ibunda Syekh Nawawi hamil, ayahanda beliau, Kiai Haji Umar berazam bahwa jika putranya nanti laki-laki, maka akan diberi nama An-Nawawi karena berharap putranya kelak seperti Imam Nawawi. Allah pun mengabulkan harapan Kiai Haji Umar dan menjadikan putranya Muhammad Nawawi menjadi ulama besar dengan banyak karya sebagaimana Imam Nawawi. Nah, ini historinya kenapa Syekh Nawawi mulai belajar ini adalah mendapat pelajaran Al-Quran dan dasar ilmu dari ayahnya semenjak usia 5 tahun bersama saudara-saudaranya. Ketika menginjak usia 8 tahun, beliau mengembara ke beberapa pesantren terkenal di daerahnya untuk menuntut ilmu. Beliau belajar pada Kiai Haji Sahal Banten dan Kiai Haji Yusuf Purwokerto dan mendapatkan ilmu yang begitu luas dan di dalam dibandingkan teman-temannya berkat kecerdasan, kesungguhan dan keikhlasannya. Setelah menuntut ilmu di usia muda, beliau pulang untuk belajar kembali pada ayahanda dan membantu ayahanda mengajar pada santri pesantrennya. Pada usia 13 tahun ayahanda Syekh Nawawi wafat, sehingga beliau menggantikan ayahanda dalam mengajar dan mengasuh di pesantrennya. Nah, usia 15 tahun, Syekh Nawawi pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, kemudian bermukim di sana. Nah, usia 18 tahun kembali ke Jawa, namun kehadirannya tidak disukai penjajah Belanda hingga akhirnya beliau kembali ke Mekah dan menetap di sana sampai wafat. Syekh Nawawi adalah orang yang sangat alim, produktif, serta menguasai beberapa ilmu pengetahuan. Hal ini dilihat dari banyak karya yang beliau tulis dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, mulai tafsir, fikih, hadis, tauhid, dan tasawuf. Karena itulah tidak berlebihan jika beliau sering digelari dengan Imam An-Nawawi kedua. Azhar kali menggelari beliau dengan sebutan mufasir mutasawif min fuqaha as-Syafi'iyah. Bahkan dia menggelarinya dengan alim al-Hijaz, orang alim tanah Hijaz. Di antara karya Imam Syekh Nawawi yang terkenal di bidang tafsir, dalam bidang tafsir adalah tafsir Maroh Labid. Nah, kemudian ini menginjak ke metode penafsiran. Yang pertama, kitab tafsir Turjuman Al-Mustafid karya Abdurrauf As-Sinkili termasuk pada kategori tafsir birro'yi, menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan nalar tanpa menyampaikan pendapat atau riwayat dari sahabat atau tabi'in.
Metode yang digunakan oleh As-Shinqiti dalam menafsirkan Al-Quran yaitu metode tahlili atau analisis. Dengan metode ini As-Shinqiti menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran disertai dengan sabab al-nuzul jika ada, munasabah uraian tentang aneka kiroat, makna global ayat, dan hukum yang dapat ditarik dari kandungan ayat. Sebelum menafsirkan ayat-ayat, Asy-Syinkiti terlebih dahulu memberi keterangan terhadap surat yang meliputi Makkiyah, Madaniyah, dan Fadilah surat. Kemudian yang kedua, kitab Tafsir Marroh Labid karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Tafsir Marroh Labid termasuk dalam kategori tafsir yang menggunakan metode ijmali atau global, di mana An-Nawawi Al-Bantani menafsirkan seringkas mungkin, tetapi mencakup banyak hal dengan menggabungkan pendapat-pendapat dalam bahasa yang ringkas. Namun dalam beberapa ayat juga ditemukan An-Nawawi menggunakan metode tafsir tahlili atau analisis dengan menafsirkannya secara detail, dimulai dari uraian makna-makna kosakata, makna kalimat, maksud setiap ungkapan, munasabah, asbab nuzul, beragam kiroat, riwayat dari Rasul, sahabat maupun tabi'in. Kemudian menginjak ke corak penafsiran. Yang pertama, kitab tafsir Turjuman Al-Mustafid, Abdurrahman Singke dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Quran tidak terpaku hanya pada satu corak penafsiran. Abdurrauf menggunakan corak umum, artinya penafsiran yang diberikan tidak mengacu pada satu corak tertentu, seperti fikih, filsafat, dan ada bil istimai. Namun tafsirnya mencakup berbagai corak sesuai dengan kandungan ayat yang ditafsirkan. Yang kedua, kitab tafsir Marroh Labid karya Syekh An-Nawawi. Mengenai pengkategorian corak penafsiran atau kecenderungan An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab tafsirnya Marroh Labid pun ditemukan beragam. Menurut Rifai Hasan, ia bercorak lughawi, yakni banyak melakukan analisis kebahasaan. Muhammad Ali Iyas mengkategorikan Marroh Labid dalam tafsir bercorak sufi karena An-Nawawi seorang sufi dan pemimpin tarekat yang besar di Indonesia. Namun menurut Ali Iyazi, Marroh Labid masih tergolong menafsirkan Al-Quran secara zohir dan tidak sampai bercorak isari. Tafsir Marroh Labid juga mengandung corak fikih, dan fikih kitab ini murni fikih Syafi'i. Dan menurut Didin Habiduddin, sebagaimana dikutip Abdurrauf, tafsir ini juga mengandung corak adab istimai, lantaran dinilainya ada arah yang dikehendaki penulis tafsir yang ini ingin menjadikan Al-Quran sebagai hudan linas. Nah, kemudian berikutnya kelebihan dan kekurangan mufasir. Pertama, kitab tafsir Tarjuman Al-Mustafid. Di antara kelebihan tafsir Tarjuman Al-Mustafid adalah yang pertama selalu memulai dengan kata basmalah. Dua, menjelaskan ayat-ayat secara berurutan dimulai dari surat Al-Fatihah ditutup dengan surat An-Nas. Tiga, menjelaskan ayat-ayatnya dengan singkat, padat, dan mudah dipahami, serta cocok bagi semua usia. Keempat, sebelum menjelaskan ayat-ayatnya, terlebih dahulu memperkenalkan surat yang akan dijelaskan, seperti nama surat, tempat turun, dan juga fadilah membaca surat tersebut, serta jumlah ayat dalam surat tersebut. 5. Penjelasan ayat terletak berdampingan dengan ayat. Artinya, penjelasan ayat dan ayat terletak dalam satu halaman, sehingga mempermudah bagi pembaca. 6. Setiap penjelasan diberi kode tersendiri sesuai dengan penjelasan yang akan dijelaskan. Seperti menjelaskan tentang bacaan para imam qiraat, kode yang diberikan adalah kata ikhtilaf yang terletak dalam kurung. Dan kata ini, kata apa ini? Pada penutup penjelasan bacaan para imam qiraat tersebut, penjelasan mengenai sebab turun ayat biasanya diberi kode atau tanda dengan kata dalam kurung.
dan lain sebagainya. 7, bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa. Kekurangan dan kelemahan tafsir tersebut adalah penjelasan terlalu singkat sehingga tidak menambah wawasan bagi pembaca. Yang kedua, tidak menjelaskan tentang sanad matan hadis ketika menjelaskan sesuatu. 3, tidak menjelaskan tentang sanad matan hadis pada penjelasan asbabun nuzul atau penjelasan tentang lainnya. Kemudian dalam Marah Labid, dari uraian dapat didapati keunggulan tafsir Nawawi Al-Bantani banyak sekali, diantaranya pada keluasan aspek keilmuan yang dikemukakan di dalamnya. Juga beragamnya metode dan corak yang digunakan dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran, yakni menggabungkan metode ijmali dan tahlili. Juga aliran bil maksur dan bil ro'yi al-mahmud. Begitu pula corak lugawi, sufi, fikih, dan adab istimai. Berdasarkan pendapat beberapa pakar tersebut, disebut sebagai kelemahan tafsir karya Nawawi Al-Bantani ada pada sangat jarangnya penyebutan kualitas dan sanad hadis dalam tafsir Al-Quran tanpa ada sebab yang melatar belakanginya. Berarti berdasarkan pendapat beberapa pakar, kelemahannya adalah ini tadi, kualitas sanad hadis dalam menafsirkan ayat ini. Hal seperti ini bisa dikatakan sebagai sebuah kekurangan dalam sebuah kajian ilmiah. Selain itu, beliau juga sangat jarang menafsirkan ayat dengan ayat, padahal alangkah baiknya jika sering dikemukakan munasabah ayat dalam tafsirnya. Sehingga dengan keberadaan seperti itu akan semakin nampak bahwa tafsirnya memenuhi unsur-unsur maksur yang paling utama, yakni menafsirkan ayat dengan ayat dan menafsirkan ayat dengan hadis. Mungkin sedikit saya sampaikan kesimpulan. Kesimpulannya ada di makalah. Kesimpulannya, tafsir Turjuman Musafid merupakan buah karya dari Abdurrauf Singkili. Tafsir dikenal sebagai tafsir terlengkap berbahasa Arab Melayu. Tafsir tersebut mendapat kontroversi mengenai sumber penulisannya, yaitu ada pandangan mengatakan sebagai terjemahan dari kitab Baidawi dan ada pandangan dari kitab Jalalain. Kitab tersebut memiliki karakteristik tersendiri sebagai kitab yang lain. Dari segi metode penulisannya, tafsirnya ada 2 metode yang diterapkan, yaitu ijmali dan tahlili. Teknik penulisannya adalah setiap memulai menjelaskan surat, Abdurrauf selalu memulai dengan menulis Bismillahirrahmanirrahim, kemudian selain memperkenalkan nama surat, tempat turun ayat, jumlah ayat dalam menghubungkan dengan kisah-kisah yang lain, Abdurrauf menulis kata kisos di antara kedua kurung. Kemudian jika dengan kata bayan dan faedah ketika menjelaskan uraian bacaan para imam qiraat. Ayat-ayatnya berada di tengah-tengah halaman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran secara berurutan. Kemudian penjelasan tafsirnya ditulis di sampingnya atau mulai dari atas, samping, dan bawah halaman kertas. Sedangkan ayat terletak di tengah-tengah halaman kertas. Dari segi corak penafsiran, Abdurrauf menafsirkan ayat-ayat dengan menerapkan satu corak saja, seperti fikih, hukum, dan lain sebagainya. Tetapi Abdurrauf menjelaskan ayat sesuai dengan makna ayat yang dijelaskan tersebut. Hal tersebut karena Abdurrauf adalah orang yang dikenal ahli dalam berbagai bidang. Kemudian, kitab Marah Labid menggabungkan penggunaan metode penafsiran ijmali dan tahlili sekaligus, di mana Syekh Nawawi di awal pembahasan menafsirkan seringkas mungkin kandungan isi ayat atau surat baru, kemudian menafsirkannya secara detail mulai dari uraian makna kosakata, munasabah, asbab nuzul, ragam qiraat, sampai riwayat yang terkait. Syekh Nawawi juga menggunakan metode muqaronah komparatif
ketika menafsirkan ayat ahkam dengan mengemukakan perbedaan pendapat ulama dan membandingkannya dengan fanatisme dan kecaman terhadap mazhab yang berbeda dengan mazhab Syafi'i yang beliau anut. Selain itu, Syekh Nawawi juga memadukan antara tafsir bil Ma'sur dan bil Ra'yi al-Mahmud dalam kitab Maroh Labid tersebut. Karena itulah tafsir Maroh Labid atau tafsir Al-Munir diakui oleh dunia dengan mendapatkan pengakuan dari ulama Mekah dan Mesir. Ia menjadi kitab pegangan berbagai pesantren di Indonesia, terutama di Jawa. Hal ini disebabkan karena luasnya cakupan keilmuan yang dikemukakan di dalamnya. Ia pun menjadi magnum opus penulisnya sebagai karya tafsir yang berkualitas dan kaya dan beragam baik metode maupun coraknya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, ketidaksempurnaan, dan kesalahan, saya siap diluruskan dan siap diberikan masukan. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Pak Zulkifli. Terima kasih.